Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Setiawati Asmat dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 57 Jakarta. Kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang gelombang bunyi. Yuk langsung aja disimak. Apa sih gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Lalu, bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium yang paling umum digunakan. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Yang kedua, ada audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah anjing dan kelelawar. Rumus cepat rambat bunyi. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu. Kecepatan bunyi bervariasi antara 330 meter per sekon hingga 5400 meter per sekon. Ini dia rumus atau formulanya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, supaya nggak mudah lupa. Yang selanjutnya, cepat rambat bunyi di udara sekitar 330 meter per sekon. Karena bunyi adalah gelombang, cepat rambat bunyi dapat dituliskan Nah, yang selanjutnya, cepat rambat bunyi dalam suatu zat dapat bergantung pada modulus Young dan kerapatan atau massa jenis dari zat padat tersebut. Nah, ini nih rumusnya, jangan lupa dicatat ya. Contoh soal gelombang bunyi. 1. Jika modulus limbah untuk air adalah 1 kali 109 N per M kuadrat, berapa laju gelombang kompresi di dalam air? Nah, ini dia jawabannya. Contoh soal yang selanjutnya. Seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 10 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan A. frekuensi sumber bunyi, dan B. periode sumber bunyi. Yuk langsung kita kerjakan. Nah, ini dia teman-teman jawabannya. Jangan lupa untuk menuliskan yang diketahui dan juga yang ditanya ya teman-teman, supaya lebih mempermudah kita dalam menjawab soal-soal. Pasti ada yang penasaran kan, seperti apa sih gelombang longitudinal itu? Nah, ini dia nih gambar dari gelombang longitudinal. Hukum Mersenne. Mersenne menyelidiki hubungan frekuensi yang dihasilkan oleh senar yang bergetar dengan panjang senar, penampang senar, tegangan, dan jenis senar. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nada alamiah sebuah senar atau dawai menurut Mersenne adalah sebagai berikut. 1. Panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. 2. Luas penampang. Semakin besar luas penampang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga, tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. 4. Massa jenis senar. Semakin kecil massa jenis senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Kita berpindah ke resonansi.
Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda bila benda lain digetarkan di dekatnya. Resonansi terjadi apabila frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi alami benda yang ikut bergetar. Bila sebuah garpu talah digetarkan di atas tabung berisi kolom udara, udara pada tabung akan beresonansi apabila panjang kolom udara dalam tabung merupakan bilangan ganjil kali panjang gelombang. Terima kasih ya sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.